materi yang ketiga ya, materi teknik teknologi pangan. Nah, kita sampai ke pembahasan mengenai bahan tambahan pangan di sini. Ya. Nah, bahan tambahan pangan ya, judulnya memang bahan tambahan pangan ya, bahan yang ditambahkan gitu. Nah, ini sebagai pendahuluan terkait dengan bahan tambahan pangan ini, bahwa kebutuhan pangan olahan itu kan meningkat. Nah, kebutuhannya meningkat, di mana peningkatan ini seiring dengan pertambahan jumlah ya, aktivitas manusia ya, tentunya ya, jumlah penduduk, aktivitas manusia itu juga membutuhkan pangan, sehingga kepraktisannya itu juga yang dibutuhkan gitu. Nah, kebutuhan pangan ini juga dapat dipenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas ya, dengan berkembangnya industri pangan seperti yang berkembang seperti saat ini ya, yang diikuti dengan inovasi pangan yang memenuhi kebutuhan konsumen, tentunya selera konsumen gitu ya. Nah, untuk memproduksi pangan dalam skala besar ya tentu ya ini peranan dari industri. Nah, industri pangan menggunakan bahan pangan itu, dan kemudian bahan pangan ini ya, di dalam bentuk bahan baku segar, ya, bahan setengah jadi, dan juga ada bahan tambahan pangan di dalamnya. Nah, sehingga ya kalau dalam konteks bahan tambahan pangan tadi itu, ya, sebentar, kalau misal kita ingin meluruskan bahan tambahan pangan itu apa sih? Bahan tambahan pangan itu merupakan zat yang ditambahkan, yang sengaja ditambahkan ya, ke dalam bahan pangan itu sendiri. Oleh karenanya bahan tambahan pangan ini masuk atau include di dalam bagian dari formulasi itu, yang itu ya memang tujuannya apa ya kan, tujuannya agar dapat menghasilkan produk pangan yang lebih segar ya. Nah, lebih segar ini dalam konteks apa? Mulai dari tekstur, penampakannya, kemudian rasa, ada juga aroma di sana, serta warna ya. Nah, kemudian selain itu ya, dapat disimpan lebih lama. Nah, BTP ya, juga selain peranannya tadi itu ya, juga digunakan untuk mempertahankan mutu ya, meningkatkan nilai gizi, kemudian memperbaiki sifat fungsional ya, kemudian memfasilitasi proses pengolahan serta meningkatkan penerimaan konsumen gitu. Nah, namun demikian BTP ini ada juga yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang gitu. Nah, nanti kita akan bicarakan berkaitan dengan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, serta peranan dari masing-masing BTP itu sendiri nanti kita jelaskan. Dari masing-masing ya kisarannya ada sekitar 27 jenis BTP ya, yang digunakan, dan itu sudah umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan produk yang memproduksi produk pangan. Nah, selain itu juga ada BTP yang dilarang. Nah, penggunaan BTP juga juga tidak dianjurkan jika
malah memperbesar biaya produksi gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas satu persatu nanti ya masing-masing BTP itu ya. Gitu. Nah, BTP ini sudah lama sebenarnya digunakan ya. Sudah lama digunakan ya sudah berabad-abad lamanya ya digunakan di dalam untuk mengawetkan atau mengamankan produk pangan atau apa seperti tadi yang saya jelaskan itu mulai dari tekstur, kemudian penampakannya ya ketika kita lihat itu sejuk di mata misalnya gitu kan atau menarik kan rasa atau kaitannya dengan warna juga ya kan dan aroma tentunya. Nah, apa saja yang sudah lama digunakan di dalam produk pangan ya BTP yang banyak digunakan yang digunakan selama berabad-abad lamanya itu ya, salah satunya adalah cuka. Cuka digunakan untuk apa? Untuk pembuatan acar atau penggunaan SO2 ya, atau sulfur dioksida ya, pada pembuatan anggur ya, yang sempat kemarin kita singgung ya terkait dengan pada materi sebelumnya sudah sempat kita singgung gitu ya. Nah, jadi ya terkait dengan BTP ini digunakan secara langsung ya, selama proses pengolahan ya, atau pengemasan dan juga penyimpanan dalam proses penyimpanan. Nah, jadi terkait dengan BTP ini karena dia sebagaimana yang sudah disebutkan tadi itu ya include di dalam bagian dari formulasi ya kan? Berarti kan ikut proses gitu ya. Nah, kemudian juga BTP ini ya, selain itu juga digunakan secara langsung ataupun tidak ya kan? Nah, ya tergantung BTP-nya tadi itu ya. Kalau pengental ya berarti dia digunakan secara langsung. Nah, kalau kalau bentuknya gas ya berarti nanti setelah adonan katakanlah itu kalau dalam pembuatan kue misalkan itu adonan ya, misalkan pengen buat roti yang awet hingga 100 tahun misalnya ya berarti BTP-nya itu ya, adonannya dibuat dulu dibentuk seperti donat misalnya gitu, atau kue atau apalah itu ya kemudian baru setelah itu disimpan dalam kondisi BTP yang digunakan itu dalam bentuk gas gitu. Nah, jadi tergantung BTP-nya tadi itu ya. Nah, kemudian seperti yang saya utarakan tadi itu BTP ini ada juga yang tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan. Kenapa? Ya karena tadi ya kan menyembunyikan kerusakan bisa jadi kan. Nah, seperti apa contohnya? Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar tahu yang diawetkan dengan menggunakan boraks atau apalah bahan-bahan yang lain yang sering digunakan ya untuk mengawetkan atau menyembunyikan kerusakan itu ya. Atau pembusukan pada pangan atau untuk menipu konsumen juga bisa ya. Nah, ini ya, pada produk pangan baik itu pangan yang siap saji atau fast food bisa juga digunakan ya, dalam untuk mengawetkan tadi itu ya. Kemudian juga pada produk buah-buahan itu bisa ya, bisa gitu. Nah, jadi orang yang tidak bertanggung jawab kadang menggunakan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan itu ya dalam mengawetkan produk pangan. Nah, kemudian juga BTP yang dianjurkan ya,
boleh digunakan selama proses pembuktian keamanannya itu dibuktikan secara ilmiah. Jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, tentu ya produk BTP ini juga ya, berdasarkan peraturan pemerintah. Apanya? Ya, penggunaannya, dosisnya itu ada aturannya. Gitu ya. Nanti kita bahas aturannya. Nah, kemudian kalau dalam konteks dunia internasional ya kalau kaitannya dengan bahan tambahan pangan ini, itu salah satu yang melakukan yang konsen di dalam dunia BTP ini adalah Joint Expert Committee on Food Additive ini, yang disingkat dengan JECFA ini ya. JECFA ini merupakan apa namanya itu kalau dalam istilah organisasi itu bawahannya kodeks Alimentarius Commission atau CAC gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di dunia internasional ini Joint Expert Committee ini ya yang berperan ya, di bawah naungannya kodeks itu loh maksudnya. Nah, jadi BTP itu pertama ya harus mengandung setidaknya ini. Pertama sehat, ya kan? Kemudian yang kedua adalah nikmat, yang ketiga praktis, dan yang terakhir adalah ekonomis. Jadi BTP yang digunakan tentu harus mengacu kepada ini. Bila tidak sehat ya berarti tidak boleh. Bila mengganggu komposisi fungsionalnya, ya fungsional produk itu juga tidak boleh digunakan. Gitu ya. Nah, tentu kalau misalkan tidak praktis misalkan, gitu, ya, itu juga tidak boleh digunakan. Gitu ya. Apain ya? Apa namanya itu buang-buang kerjaan saja. Gitu. Termasuk ekonomis, kan? Ya, dan nikmat. Nah, jadi itu. Nah, berkaitan dengan kajian keamanan BTP, ya, kajian keamanannya, semua bahan tambahan pangan, baik itu yang diperoleh dengan cara ekstraksi dari sumber alam ataupun dengan cara sintetis. Sintetis ini buatannya. Ya, harus dilakukan kajian keamanannya secara ketat. Kenapa harus dilakukan kajian? Karena ini berkaitan dengan pangan atau yang masuk ke dalam tubuh gitu. Makanya harus ketat di sini. Jangankan ini obat-obatan saja itu ya perlu dilakukan perlu dilakukan uji keamanannya. Nah, sama ya kan? Dalam konteks obat-obatan juga menggunakan BTP gitu ya. BTP. Nah, jadi gitu ya. Nah, makanya kajian keamanan ini penting untuk dilakukan ya sebelum diaplikasikan ke dalam produk pangan. Gitu. Berikut juga dosis yang harus digunakan. Berapa besar dosisnya yang harus digunakan ke dalam produk pangan tersebut. Begitu. Nah, jadi kajian keamanan BTP ini kalau ditinjau dari aspek legal undang-undang ya kan, yang menjadi rujukan dalam kajian keamanan BTP ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, pasal 73 yang berbunyi bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Nah, pasal 74-nya pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang belum
ini bunyi-bunyi pasalnya ya. Kita baca agar sama-sama paham gitu ya. Karena ini menjadi concern kita ke depannya juga gitu ya. Kemudian pasal 75-nya apa? Ayat 1, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan A. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Nah, jadi gini. Jadi teman-teman mungkin pernah mendapatkan berita yang berapa tempo yang lalu gitu ya, terkait dengan gagal ginjal akibat mengkonsumsi obat ya, seperti obat batuk, obat panas atau obat-obatan lainnya gitu ya. Itu disebabkan oleh ini melampaui ambang batas ya, melampaui ambang batas. Jadi kayak pengencer katakan itu, pengencer yang digunakan itu ya terlepas dari jenisnya ya, selain jenisnya juga ambang batasnya. Jadi melebihi ambang batas. Nah, jadi lagi-lagi BPOM ya selaku pengawas produk pangan dan obat ya, itu ya mestinya melakukan secara serius terkait dengan ini. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu bahan yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan. Nah, ayat yang kedua, ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, pasal selanjutnya yaitu ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Ya, kalau sanksi administratif ini berarti perusahaannya tidak boleh beroperasi. Nah, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, pertama ada denda penghentian sementara dari kegiatan produksi ini ya. Jadi, dibekukan dulu, ya kan. Kemudian produksi atau peredarannya. Bisa jadi kan. Yang dibekukan itu kegiatan produksinya, kegiatan perusahaannya, ya, produksinya maksudnya. Kemudian peredarannya bisa jadi. Kemudian penarikan pangan dari peredaran oleh produsen. Kemudian berikutnya ganti rugi. Nah, yang terakhir ini sanksi yang menghentikan perusahaan itu beroperasi, pencabutan izinnya. Nah, ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi itu bunyi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan pangan. Nah, kemudian untuk BTP sendiri ini mengacu pada pasal 2 ya. BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Gitu. Jadi kenapa? Karena BTP ini zat yang digunakan ke dalam pangan, bukan bahan pangan itu sendiri. Gitu. Nah, BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi ya, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan atau pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang BTP, poin selanjutnya yaitu BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Gitu. Nah, berikut adalah jenis-jenis BTP. Ya. BTP sesuai dengan peraturan Permenkes nomor peraturan Menkes ya nomor 33 tahun 2012 dan peraturan Badan Pengawas Obat ya, dan Makanan BPOM ya, nomor 11 tahun 2019 tentang BTP ya setidaknya digolongkan ke dalam 27 ini.
Yang pertama anti buih. Nah, anti buih, apa itu anti buih? Anti buih merupakan BTP yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih yang terbentuk selama proses pengolahan. Misalnya akibat proses pemanasan. Nah, jadi buih, ya kan? Semoga teman-teman tahu buih itu apa ya. Kalau nggak paham nanti di searching lah ya. Kalau misalkan teman-teman mandi, ya itu ada apanya gitu ya. Busa sama buih itu apa bedanya? Gitu. Nanti dicari sendiri gitu ya. Nah, jadi itu anti buih ya. Jadi BTP yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mencegah tadi ya, untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih yang terbentuk selama proses pengolahan. Gitu. Nah, nanti apa namanya itu? Kalau bahannya, ya kan? Kalau bahannya nanti seperti kalsium albinat, gitu ya, atau mono dan diglisrida asam lemak. Gitu. Semoga teman-teman juga apa namanya paham ya berkaitan dengan hitung-hitungan dalam konteks kimia atau bahasa kimia. Ya, ya ada mono, di, tetra, penta, heksa, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah kalau ada kata-kata mono berarti ya satu. Gitu ya. Kalau ada kata-kata di, ya, diglisrida, gitu kan? Diglisrida. Ya, berarti dia dua gitu, atau rangkap. Nah, nanti saya sertakan nanti teman-teman bisa baca sendiri ya terkait dengan modulnya. Saya coba untuk melanjutkan anti kepal yang kedua gitu ya. Anti kepal. Anti kepal ini ya, merupakan BTP yang digunakan untuk apa ya? Untuk mencegah mengempalnya produk pangan karena ya sesuai dengan judulnya ya anti kepal ya. Anti kempal. Jadi untuk mencegah mengempalnya produk pangan yang berbentuk serbuk. Ya, apaan itu? Ya, ada susu bubuk, ya kan? Kemudian ada kopi, bisa ya kan? Kopi, ada kakao bubuk, ya kan? Kemudian ada krim, ya, ada keju bubuk juga kan? Ada gula di situ ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pengempalannya, ya pengempalan menyebabkan produk serbuk tadi itu tidak bersifat flowable, bahasanya itu flowable apa ya, bersifat mengalir, ya, flowable, sehingga dapat mencegah atau namanya sehingga eh, dapat menjadi masalah pada tahap pergerakan bahan baku ya, atau selama pengemasan. Jadi tidak efisien nanti ketika produk tersebut itu tidak diberi anti kempal ini gitu ya. Jadi karena tadi itu ya seperti katakanlah bikin serbuk atau sabun ini ya, sabun bubuk katakan itu. Sabun cuci bubuk. Coba pada saat selesai produksi ya, selesai produksi dia mengempal gitu kan. Mengempal. Ya. Susah nanti packingnya gitu ya. Berikut juga apa namanya? Apa? Ya selain pengemasannya juga penggunaannya gitu kan. Nah, anti kempal ya. Di sini contohnya ada kalsium karbonat gitu ya, kalsium karbonat Ca, K, natrium itu masuk di sini gitu ya. Nah, berikutnya ada antioksidan ya. Antioksidan ini BTP ya,
BTP yang digunakan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat reaksi oksidasi, ya, antioksidan. Jadi mencegah, ya. Jadi ingat-ingat namanya saja itu bisa ingat narasinya nanti, ya. Jadi bahan pangan yang digunakan untuk menghambat kerusakan pangan akibat reaksi oksidasi. Sehingga ya BTP ini bila ditambahkan dapat memperpanjang masa simpan. Ya. Oleh karenanya antioksidan biasa ditambahkan ke dalam proses pengolahan pangan yang di dalam formulasinya mengandung bahan yang mudah teroksidasi. Contohnya apa? Ya, lemak tidak jenuh dan vitamin C. Lemak dan vitamin C. Lemak tidak jenuh, ya. Atau lemak tidak jenuh itu unsaturated fatty acid. Unsaturated. Kalau saturated fatty acid ada unsaturated fatty acid. Nah, berikutnya bahan pengkarbonasi. Susah banget. Bahan pengkarbonasi, gitu ya. Nah, jadi BTP ini merupakan bahan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan, ya. Seperti karbon dioksida, dan ini boleh digunakan, ya, diizinkan untuk digunakan. Bahan pengkarbonasi yang diizinkan seperti karbon dioksida, gitu ya. Karbon dioksida atau CO2. Nah, biasanya bahan pengkarbonasi ini itu biasa digunakan di dalam berbagai minuman ringan atau soft drink, gitu ya, bahan pengkarbonasi. Nah, berikutnya ada garam pengemulsi atau emulsifying salt, garam. Ya. Garam pengemulsi ini merupakan BTP yang digunakan untuk membantu menjaga kestabilan emulsi, ya, emulsi minyak dan air. Nah, umumnya bahan ini merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, ya, gugus polar di satu sisi dan non polar di sisi yang lainnya, sehingga dapat menjembatani bercampurnya antara minyak dan air. Ya, kalau teman-teman mencampur sendiri, mencampur minyak dan air itu pasti kan memisahkan, ya. Nah, jadi kenapa? Karena tidak ada emulsifiernya. Yang menggabungkan, emulsifier itu penggabung. Nah, nanti ini di sini. Emulsifier ini itu merupakan bahan yang dapat menyatukan atau mengikat, ya, baik itu air atau lemak, ya kan? Air ke lemak atau lemak ke air, gitu. Makanya disebut dengan emulsifier, gitu ya. Jadi penyatu antara lemak dan air. Nah, kembali lagi ke garam pengemulsi ini. Ya, garam pengemulsi ini sering digunakan untuk mendispersi protein dalam keju. Ya. Jadi kenapa pembuatan keju itu kan dia yang dimanfaatkan itu kan lemaknya sebenarnya, lemak susu. Makanya kalau dalam konteks susu, ya, susu itu semakin tinggi kadar lemaknya, dia semakin mahal. Nah, jadi kalau jual beli susu itu sebenarnya bukan menjual berapa kalau dalam pembuatan keju, ya, bukan melihat volumenya, gitu kan, tapi yang dilihat itu berat jenisnya atau kadar lemaknya. Semakin tinggi kadar lemaknya, berarti dia semakin mahal. Makanya perusahaan-perusahaan sapi perah itu dia berlomba-lomba agar
meningkatkan kandungan lemaknya. Nah, selain itu, garam pengemulsi ini dapat digunakan sebagai penstabil adonan dalam pembuatan kue, ya. Jadi garam pengemulsi itu, ya, kalau teman-teman pastilah kalau yang sering otak-atik di rumah, misalkan buat kue lah, buat apa, pasti tahu lah apa bahan-bahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah gas untuk kemasan. Nah, ini yang saya singgung tadi di awal. Ya, jadi gas untuk kemasan ini yaitu BTP yang memang bentuknya itu gas. Nah, gas yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan sebelum atau saat atau setelah kemasan diisi dengan pangan. Sehingga pangan itu dapat mempertahankan mutu, ya, dan melindungi dari kerusakan. Nah, apa jenis gas yang boleh digunakan? Ya, lagi-lagi karbon dioksida dan nitrogen, gitu ya. CO2 dan N2. Gitu ya. Nah, jadi penggunaan gas ini dapat ditemui pada produk snack kayak kalau teman-teman itu beli potato chips gitu ya, potato atau ya jajan anak-anak itu loh, jajanan anak itu ya. Nah, selain itu ya peranannya untuk menahan tekanan akibat penumpukan gitu ya. Jadi penggunaan gas ini ya, gas inert ya bahasanya, gas ya. Jadi untuk mempertahankan tadi itu ya, mutu dan melindungi dari kerusakan. Jadi kalau gasnya masih tertahan, ya kan, kalau kalau ditumpuk sekian karton gitu ya, sekian karton ya tidak akan penyet. Nah, yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah humektan ini. Kalau dilihat dari bahasanya itu, teman-teman mungkin pernah dengar humidity, ya, kelembapan. Jadi penggunaan istilah-istilah ini sesuai dengan setnya. Humektan itu apa? Humektan itu ya merupakan BTP yang digunakan untuk mempertahankan kelembapan pangan. Ya. Nah, zat yang berperan sebagai humektan mempertahankan kelembapan udara ya, sekitarnya, kelembapan udara sekitarnya dengan cara menyerap dan mengikat air. Nah, apa jenis yang boleh digunakan itu? Ya, sejenis natrium laktat, ya, kemudian ada kalium, ya, kalium laktat ya, bukan kalium saja, ya, kalium laktat, ada natrium, ya, natrium malat dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu, ya, contoh penggunaannya ya, ada gula alkohol di situ. Ya, gula alkohol itu seperti apa? Sorbitol, ya, sorbitol dalam pembuatan dodol ya. Ini yang Jawa ini sering dengar dengan istilah dodol. Nah, jadi sorbitol atau gula alkohol tadi itu ya, dimanfaatkan dalam pembuatan dodol ya, untuk menurunkan aktivitas awetnya. Apa itu awe? Awe aktivitas air atau water activity, kan? Water activity bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga dodol tadi itu ya, selain mempertahankan supaya tidak tumbuh jamur, juga tidak mudah ditumbuhi oleh kapang,
ditumbuhi oleh mikroba dan kapang. Gitu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah pelapis. Nah, ini ya pelapis. Tempo lalu saya juga menyinggung sedikit terkait dengan pelapis ini, ya kan? Pelapis ini biasanya digunakan untuk buah-buahan. Ya, jadi nanti bentuknya itu adalah lilin. Nah, pelapis ini apa? Pelapis ini BTP alami maupun sintetis yang digunakan untuk melapisi permukaan pangan, ya, sehingga mencegah dari kehilangan air, ya, dan memberikan efek perlindungan. Ya, jadi supaya perlindungan ini yang dimaksud supaya mikroba, apapun debu dan seterusnya itu tidak masuk ke dalam produk pangan atau bisa menyebabkan kerusakan terhadap produk pangan. Ya. Kemudian apa namanya? Ya mencegah kerusakan lah. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau beli buah impor atau beli buah di situ jangan langsung dimakan, tetapi dicuci bersih dulu. Kenapa? Karena di situ ada pelapisnya ini, gitu. Ya. Nah, sehingga buah tadi itu tidak cepat layu. Sehingga apa? Kenapa? Karena aktivitas air yang ada di dalam buah tersebut, yang dalam produk pangan tersebut itu tidak menguap, gitu ya, tidak menguap begitu saja. Kenapa? Karena ditahan oleh lilin itu tadi. Ya, lilin yang digunakan biasanya lilin Candelilia, ya. Candelilia atau lilin Carnauba. Ya. Ada lilin mikrokristalin, ya. Mikrokristalin. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada pemanis, ya, sweeteners, ya, pemanis. Pemanis ini ada yang alami, ada juga yang sintetis. Kalau yang alami gula, ya, gula itu. Yang sintetis apa? Ya, yang sintetis itu ya banyak ya. Nah, yang sintetis ya sorbitol tadi itu masuk, ya masuk pemanis ya. Manitol, isomat gitu ya. Glikosida, ste, apa ya bahasa Inggris, steviol, jadi gitu. Jadi itu pemanis ya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada pembawa. Pembawa. Pembawa adalah BTP yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan aplikasi atau penggunaan BTP lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan, mengencerkan, mendispersikan atau memodifikasi secara fisik BTP lain. Bisa juga mengubah fungsinya zat gizi mengubah fungsinya, fungsi BTP itu ya. Nah, jenis pembawa ini yang diizinkan salah satunya adalah sukrosa ya. Sukrosa asetat isobutirat. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-11 ya, pembentuk gel. Pembentuk gel. Ini merupakan BTP yang berfungsi untuk membentuk gel. Makanya lagi-lagi itu karena namanya itu pembentuk gel, bahannya pun juga ya fungsinya juga tidak jauh berbeda dengan namanya ini gitu ya. Nah, jadi kalau pembentuk gel ya berarti ya pembentuk gel itu berarti
fungsinya atau peranannya untuk membentuk gel atau mengentalkan dan menstabilkan berbagai produk pangan. Contohnya apa? Jelly atau makanan sejenis gel. Selain itu juga permen. Jadi itu pembentuk gel. Nah, apa jenis yang diperbolehkan? Salah satunya adalah asam alginat. Asam alginat. Nah, lagi-lagi ada natrium, itu juga sebagai pembentuk gel ini juga. Nah, berikutnya ada pembuih, ya, atau foaming agent. Pembuih ini merupakan BTP yang digunakan untuk memfasilitasi pembentukan buih atau pembuat gelembung, ya. Gelembung. Jadi pembuih, buih, busa tadi ya, buih. Buih itu kalau teman-teman nyuci itu kan ada busa atau buihnya ya. Tapi buih itu biasanya itu ada ya, kalau orang paling gampang mengingatnya itu seperti buih di lautan atau di air gitu kan. Ada buih di lautan gitu ya. Berarti seperti ada busa di dalam di permukaan air itu. Jadi itu buih namanya. Ya. Saya kira udah cerdas semua ini kalau berkaitan dengan istilah-istilah kimia. Jadi gitu. Nah, berikutnya ya, saya ingin itu terkait dengan pembuih ini atau foaming agent ini. Sifatnya menurunkan tegangan permukaan cairan atau meningkatkan stabilitas koloid di dalam menghambat penyatuan gelembung. Nah, yang berikutnya setelah pembuih ada pengatur keasaman atau acidity regulator. Ya. Nah, ini merupakan BTP yang digunakan untuk mengasamkan, pengatur keasaman. Keasaman berarti peranannya untuk mengasamkan atau menetralkan, ya, atau mempertahankan derajat keasaman. Derajat keasaman itu yang kita kenal adalah pH, ya, mempertahankan derajat keasaman pangan, ya, baik untuk menurunkan maupun menaikkan pH. Gitu. Ya. Jadi tergantung keinginan yang menurunkan atau meningkatkan, ya, gitu, pH-nya. pH ya sudah kita kaji bersama ya pada semester lalu. pH ada pH netral, ada pH asam, ada pH basa. pH netral itu di angka 7, ya kan? 7. pH asam itu di bawah 7, 6, 5, 4 itu asam. pH basa itu ya 8, 9, di atas 7, intinya itu basa. Gitu ya. Nah, pengatur keasaman dapat bertindak sebagai bahan pengawet, penegas rasa dan warna. Selain itu, untuk menutupi aftertaste, ya, menutupi ini, ya, yang tidak disukai, gitu ya. Nah, apa saja pengatur keasaman? Contoh dalam produknya apa? Ya ada jus di situ ya. Ada produk jus, ada produk saus, kemudian minuman
berbasis air berperisa itu ya masuk di situ ya, pengatur keasaman ya, termasuk minuman elektrolit ya kan, dan seterusnya. Nah, yang ke-14 ada pengawet. Di sini pengawet yang merupakan BTP yang digunakan untuk memperpanjang umur. Karena dia awet, ya biar awet ya kan, memperpanjang masa simpan gitu ya. Ya, dan menghambat fermentasi tentunya ya kan. Kemudian juga ya selain menghambat fermentasi, kemudian pengasaman juga bisa dia ya kan, kemudian penguraian dan perusakan pangan akibat aktivitas mikroorganisme. Jadi perusak apa namanya itu, jadi karena dia memang peranannya pengawet ya, maka ya apa namanya, dia sifatnya mencegah mikroorganisme tadi itu tumbuh gitu. Bisa juga dia menghancurkan dinding selnya supaya mikroorganisme itu mati gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ke-15, pengembang ya kan. Pengembang ini merupakan BTP senyawa tunggal ya, untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan gitu ya. Nah, makanya teman-teman yang sering buat adonan roti gitu ya, menggunakan ini ya, menggunakan BTP ini. Apa saja jenisnya yang boleh digunakan? Ada diamonium hidrogen fosfat, ada natrium karbonat, kan? Ada natrium hidrogen karbonat, ada kalium fosfat, ya. Kalium hidrogen maksudnya, kalium hidrogen karbonat, ya kan? Dan lainnya, ya. Termasuk dextrin, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada pengemulsi tadi itu ya, air ke air bercampur dengan lemak atau lemak bercampur dengan air, itu namanya emulsifier gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah pengental ya kan, pengental ya sesuai dengan namanya ya, pengental untuk menstabilkan, memekatkan atau merekatkan, kemudian meningkatkan viskositas pangan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu tanpa merubah sifat lainnya secara substansial. Nah, pengental ini dapat membantu pembentukan dan pemantapan sistem dispersi ya, sistem dispersi yang homogen pada produk pangan dan minuman. Ya, jadi peningkatan kekentalan produk ya, akan menghalangi bergabungnya zat yang terdispersi tadi itu menjadi globula. Globula itu gelembung ya. Jadi gelembung itu. Jadi pengental ini dia mencegah tadi itu. Bukan mencegah ya, maksud saya itu ya, membentuk kekentalan tertentu bukan, maksud saya itu ini ya, karena dia sifat yang namanya pengental ini itu ya, peranannya tadi itu ketika bahan ini ditambahkan, digunakan ya, viskositasnya meningkat, viskositas produk pangan itu meningkat. Nah,
sehingga membentuk kekentalan tadi itu. Nah, peningkatan kekentalan tadi itu ya, dalam produk pangan akan menghalangi bergabungnya zat yang terdispersi ya, menjadi globula yang lebih besar. Bergabungnya menghalangi atau mencegah bergabungnya zat yang terdispersi menjadi globula yang lebih besar. Oleh karena itu BTP ini ya, dapat berfungsi sebagai penstabil juga dan juga sekaligus pengemulsi begitu ya, pengental ini. Jadi perannya itu sebagai penstabil dan pengemulsi tadi itu. Nah, berikutnya ada pengeras. Sesuai dengan namanya lagi, itu digunakan untuk memperkeras dan untuk atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Nah, jadi yang boleh digunakan ya seperti kalsium laktat, ada trikalsium sitrat, ada kalium klorida dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi BTP ini sering digunakan pada pembuatan keripik gitu ya. Pengeras ini keripik, kerupuk ya. Atau buah dalam kaleng gitu. Nah, berikutnya ada penguat rasa. Kalau ada penguat rasa ya mesti nanti image-nya kita atau bayangan kita itu pada monosodium ya, MSG ya, glutamat. Nah, BTP ini berfungsi untuk memperkuat atau memodifikasi rasa, aroma, ya kan? Rasa atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut, ya, sehingga memberikan cita rasa dan aroma yang baru, gitu. Nah, penguat rasa ini dapat diekstraksi dari sumber-sumber alami, ya, maupun juga dari sintetis. Kalau yang alami itu, ya, ekstraksi menggunakan pelarut, ya. Nah, jenisnya apa yang diizinkan untuk digunakan? Ada asam L-glutamat dan garamnya. Ada asam glutamat dan garamnya. Ada inosinat dan garamnya juga gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya peningkat volume yang poin 20 ya, atau bulking agent gitu ya. Peningkat volume ini merupakan BTP yang digunakan untuk meningkatkan volume pangan tanpa mempengaruhi nilai gizinya. Nah, peningkatan volume produk pangan ya, menggunakan BTP ini ya, ini biasa digunakan pada produk susu ya, produk susu dan hasil olahannya, lemak ya, minyak nabati ya kan, produk bakteri itu masuk di sini peningkat volume ini ya, produk olahan daging tentunya ya, ikan dan produk perikanan, suplemen pangan dan seterusnya. Jadi BTP ini ya selain untuk meningkatkan volume tadi itu juga berfungsi sebagai humektan juga dia, dan humektan, pengatur keasaman, pengemulsi, pengental, penstabil, dan pembentukan gel itu. Jadi yang ini ya, ini merangkap peranannya itu mirip-mirip dengan ini ya, seperti yang
yang dijelaskan tadi gitu ya. Nah, berikutnya penstabil atau stabilizer ya. Nah, jadi penstabil ini digunakan untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen. Ya. Sistem dispersi yang homogen dari dua atau lebih komponen pada pangan. Nah, jadi penstabil ini dapat meningkatkan viskositas bahan pangan yang diolah sehingga akan menghalangi bergabungnya beberapa butiran ya, zat yang terdispersi tadi itu menjadi butiran yang lebih besar. Nah, zat ini ya, zat ini juga mampu mengikat air bebas dalam jumlah yang banyak sehingga tekstur produk yang dihasilkan menjadi lebih lembut gitu. Makanya kalau teman-teman lihat apa namanya itu susu bubuk katakan itu, ya kan dia tidak kering ini ya, tapi ya tapi kayak basah enggak gitu ya, tapi lengket dan kemudian mencar juga gitu. Nah, jenis penstabil yang boleh digunakan itu ada kalsium karbonat, ya kan? Ya, kalsium asetat. Ya. Jadi banyak sekali peranan kalsium ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya pretensi warna yang dua-dua ini. Nah, BTP ini berfungsi untuk mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna ya, tanpa menimbulkan warna baru. Nah, jadi itu peranannya. Jadi mempertahankan, menstabilkan, dan memperkuat. Nah, tapi dalam konteks warna ini nanti ada pewarna yang berbahaya, ya, ada pewarna yang memang benar-benar diizinkan, ya, kayak pada obat-obatan sirup itu dia akan pakai pewarna, ya, warna. Nah, nah jadi pretensi warna ini bekerja dengan cara menyerap atau mengikat oksigen sebelum dapat merusak makanan ya, produk pangan itu. Nah, contohnya asam askorbat ya atau vitamin C. Vitamin C ini sering ditambahkan ke buah berwarna cerah seperti buah perisa atau ini apa namanya itu apa watermelon apa watermelon itu semangka gitu ya. Nah, kemudian yang poin yang selanjutnya ada perisa gitu ya. Nah, perisa ini merupakan BTP apa ya yang digunakan untuk memberi rasa dengan pengecualian rasa asin, perisa. Jadi selain asin, ya manis dan asam. Jadi perisa ini dikelompokkan setidaknya menjadi tiga nanti, gitu ya. Ada perisa alami, sintetis dan alami sintetis. Nah, yang berikutnya ada perlakuan tepung. Jadi perlakuan tepung ini merupakan BTP yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki ya itu ya organoleptisnya itu ya mulai dari warna termasuk
mutu di situ ya. Dan penanganan bahkan pengembangan adonannya, pemuncat, pematang tepung dan seterusnya. Itu menggunakan ini. Nah, kemudian yang berikutnya pewarna. Pewarna lagi-lagi ya, karena ini BTP-nya ini memang mirip-mirip ya, tapi tergantung produk pangannya yang dikasih BTP ya kan? Kalau BTP kalau buah-buahan segar gitu kan, dia harus menggunakan BTP yang apa dan sebagainya. Itu kan harus ada ujinya juga gitu ya. Nah, jadi pewarna ini merupakan BTP yang yang digunakan untuk memberi warna atau memperbaiki warna pangan. Nah, pewarna ini ada yang alami dan yang sintetis. Nah, berikutnya ada propelan. Propelan itu apa ya? Merupakan BTP yang fungsinya untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Itu namanya propelan BTP ini. Yang berikutnya yang terakhir ini sequenstran. Sequenstran ini ya, BTP yang berperan yang dapat meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. Jadi nanti BTP sequenstran ini membentuk kompleks dengan ion logam polivalen yang terdapat di dalam produk pangan. Nah, terutama nanti bentuknya ada tembaga besi nikel ya, yang berfungsi sebagai katalis dalam oksidasi. Nah, sehingga yang sequenstran ini juga berfungsi sebagai pengawet, gitu ya. Pengawet juga. Itu produk yang ini yang BTP ya, beberapa BTP yang diperbolehkan untuk digunakan. Nah, di slide selanjutnya ini BTP yang dilarang. Yang dilarang kayak asam borat ya. Ada formalin, ada kalium bromat ya. Ada asam salisilat, boraks ini ya. Ada macam-macam ini ya. Ada minyak tangsi, minyak kalamus, minyak sasafran, sasafras, gitu ya. Biji tongka. Nanti ini dicari sendiri ya. Saya lanjutkan ke sini. Nah, berkaitan dengan itu, kajian keamanan BTP ini diatur ya, karena tidak boleh sembarangan digunakan, gitu kan? Makanya dia diatur oleh pemerintah. Nah, di sini BPOM itu yang berperan di dalam mengeksekusi di tingkat lapangan. Jadi BPOM mengambil apa? Mengambil sampel produk pangan tersebut di lapangan dan diuji di dalam laboratorium. Seberapa besar dia menggunakan BTP dan berapa dosis yang digunakan. Nah, sehingga nanti BPOM ini ya itu memberikan selain melakukan edukasi terhadap perusahaan-perusahaan, BPOM juga ketika ada temuan nanti di lapangan ya, seperti penggunaan BTP yang melebihi dari batasan ya,
batasan yang ditentukan berdasarkan undang-undang misalkan itu. Maka nanti BPOM mengajukan agar diperiksa oleh badan yang berwenang. Nah, tentu acuannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini yang berbicara terkait dengan tentang pangan, dan Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Nah, kalau acuan secara internasional itu mengacu kepada Kodeks STAN gitu, atau Standard for Food Additives gitu, ya. Nah, pada BTP pada dasarnya merupakan zat non-gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan karakteristik tertentu pada pangan sehingga memenuhi keinginan konsumen. Nah, sehingga BTP ini tidak mempunyai fungsi gizi aslinya. Nah, kaitan dalam konteks kajian itu meliputi apa saja, ya kan? Dalam konteks kajian ini, ya, kajian risiko, misalkan kajian risiko. Ya. Kajian risiko ini kan merupakan kajian tahap awal dalam analisis risiko oleh para pakar, atau dalam konteks ini asesor yang asesor yang menekuni di dalam bidang ini dan menjadi referensi ilmiah, ya, untuk menetapkan keputusan atau kebijakan yang dalam penyelesaian masalah. Nah, yang langkah pertama apa? Identifikasi bahaya. Ya. Identifikasi bahaya dulu, kemudian karakterisasi bahaya, ya kan? Bahaya ini bahaya dalam masuk masuk dalam kategori apa? Parah, tidak terlalu parah, atau tidak parah, atau tidak berbahaya, dan seterusnya. Kemudian ada kajian paparan di sini, ya, dan karakterisasi resiko juga. Nah, jadi dalam konteks bahaya ini khususnya, ini kan, karena untuk mengamankan konsumen atau memberikan jaminan pada konsumen, ya, untuk dikonsumsi tentunya, ya. Makanya kajian risiko ini, ya, konteksnya ke sana, gitu, ya. Jadi untuk memberikan jaminan itu. Nah, batas keamanannya BTP ini seberapa itu kan ada di situ, ya. Nah, batas keamanan BTP dinyatakan sebagai nilai asupan harian yang diterima, ya, ini acceptable daily intake. Seberapa besar BTP yang ditolerir untuk dikonsumsi? Tentu acuannya kepada ADI ini, ya, acceptable daily intake. Nah, kalau kaitannya dengan kajian paparan di sini, ini penilaiannya secara kualitatif atau kuantitatif, ya, kepada produk pangan itu, yang dimana produk pangan ini ada cemaran, baik itu aspeknya biologis, ya, mikroorganisme, kimia, atau fisik, gitu. Ya, serta paparan-paparan yang berasal dari sumber lainnya. Gitu. Nah, kalau karakterisasi resiko di sini, ya, karakterisasi resiko, ya, paparan BTP diolah dengan menghitung persentase nilai paparannya. Ya. Tentu acuannya kepada ADI ini untuk mengetahui apakah paparan BTP yang bersumber dari produk pangan tersebut melampaui ADI atau tidak, gitu.
Kalau melampaui ADI, ya berarti nggak boleh, gitu kan? Nah, jadi ADI ini merupakan batasan, batasan yang apa? Yang ditolerir dikonsumsi, begitu. Itu ADI, acceptable daily index, per harinya ya. Nah, kemudian batas maksimal penggunaan BTP. Suatu BTP yang telah dikaji keamanannya melalui tahap kajian risiko, tadi itu telah memperoleh data nilai dari ADI, ya, tingkat paparan beserta risiko paparannya. Jadi tetapkan batas maksimal penggunaan pada pangan. Gitu. Nah, nanti kita contohkan di sini. Nah, ini kalau karakterisasi bahayanya tadi itu meliputi ini ya, mulai dari perubahan fungsi, perubahan morfologi, mutasi, ya, mutagenitas, kan. Mutasi ini itu perubahan pada tingkat DNA, ya kan, DNA. Kenapa? Karena di urutan DNA itu, kalau yang terkait dengan mutasi itu, kan DNA itu ATGC ya, ATGC. Itu kalau struktur DNA itu kan bahasa yang tersusun di situ itu ada bahasa A ATGC ya. Nah, sehingga kalau misalkan pada urutan DNA itu berubah, itu yang disebut dengan mutasi. Nah, jadi perubahan pada DNA, gen, dan kromosom dengan potensi menyebabkan kanker atau kelainan janin. Nah, kalau karsinogen ya, karatan ya bahasa kita ya, itu menyebabkan kanker. Ya. Imunotoksisitas ya, sensitif terhadap yang meningkat hipersensitivitas menuju hipersensitivitas atau alergi, penurunan sistem kekebalan tubuh, neurotoksisitas, perubahan perilaku, tuli dan lain-lain, toksisitas bagian reproduksi, gangguan kesuburan, embriotoksisitas, ya, atau terjadi abortus bahasanya itu aborsi spontan. Nah, jadi ini tadi ya yang berkaitan dengan batas toleransi, ya, batas toleransi konsumsi BTP ini. Ya. Kalau asam benzoat, nah ini ya, asam benzoat 0 sampai 5 miligram per kilogram bobot badan, ini bobot badan. Ya. Ini berdasarkan jadi kalau misalkan sampai 6 itu ya, miligram per kilogram bobot badan, maka akan menyebabkan berbagai macam tadi itu. Nah, jadi ini nilai minimum dan maksimumnya. Nah, berikutnya batas maksimalnya yang saya ini tadi. Untuk kategori frozen fish, fish fillet, additive product including mollusks, dan seterusnya, produk-produk frozen itu 1000 mg per kilogram. Itu pada tahun 2017. Jadi toleransinya segini. Nah, jadi produk yang lainnya sama ya, seperti ya emulsified sauce ya, and dips ini ya, seperti mayonnaise gitu ya. Mayonnaise itu 500 mg per kilogram.
tinggi, semakin bebeknya